Shalom Aleichem Beshem Mamasya. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, banyak muslim yang salah paham tentang Tuhan orang Kristen yang katanya ada 3. Padahal orang Kristen jelas menyembah Tuhan yang esa. Di samping itu, mereka secara tidak sadar menjadikan Muhammad sebagai Rob, menyamakannya dengan Allah. Apakah kamu juga demikian? Nah, di diskusi ini kita akan simak bersama-sama diskusi antara salah seorang muslim juga yang menyatakan hal yang demikian secara tidak sadar. Mereka juga menyamakan Muhammad dan Allah sebagai Rob. Untuk itu, kita akan simak bersama-sama dan di akhir kita akan berikan tanggapan. Mari langsung saja kita simak bersama-sama. Ya, silakan ya. Yang muslim-muslim, mari ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya teman-teman ya. Ayo, yang Kristen tolong tahan dulu, jangan mengajukan permintaan naik. Saya mohon dengan sangat. Ya, silakan Bang Albaka Official. Silakan, Bang Albaka. Ya, silakan Bang Albaka. Gimana, Dis? Pernyataan Silakan, aku kemarin Albaka, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Kamera Anda mana? Saya kirim undangan dari sini ya. Oke, siap. Udah. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita ngobrol-ngobrol, diskusi dengan baik. Ini temanya nih. Islam bertanya, Bible menjawab. Nah, Kristen bertanya, Quran membisu. Silakan. Nah, waduh. Ini dia saudara. Ternyata setelah kemarin pusing 7 keliling, rambutnya sudah jegrak ini. Berat sudah. Yes. Laporkan. Saya masih ingat loh videomu itu loh. Laporkan, tangkap ini. Menista ini, tangkap ini, laporkan. Masa kalah debat kok laporkan? Masa Anda kalah debat? Pak polisi, lapor Pak. Saya kalah debat. Ya, silakan Albaka. Ayo kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Enggak, saya mau bilang yaitu perihal Rob kemarin ya kan. Rob kemarin ya gimana? Ya. Kok Edis nggak nerima jawaban dari saya gitu. Yang mana itu? Yang mana itu? Yang pas Edis tanya apa? Muhammad itu Rob apa Tuhan gitu ya kan? Muhammad itu secara kaidah bahasa dia itu posisinya, kedudukan dia itu di tengah-tengah umat muslim sebagai Rob. Ya. Betul. Betul, bilang dulu betul gitu loh, biar nggak dibilang fitnah Iya, nanti. betul. Iya. Kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat muslim itu adalah sebagai Rob. Kedudukan Allah di tengah-tengah umat muslim sebagai Rob juga nggak? Iyalah. Berarti berapa Robnya orang Islam? Rob orang Islam. Itu kan dari kategori kata. Rob itu di dalam bahasa Arab ada 2 makna. Yang ditanya, berapa Robnya orang Islam? Nah, muter-muter dia jawabnya kan? Tidak bisa tambah-tambahan. Mendadak orang Islam tidak bisa 1 tambah 1. Sudah. Silakan. Kalau mau bilang Rob itu ada maknanya tersendiri, Des. Begini, sebelum kita bicara makna, saya mau tanya, kedudukan Muhammad di tengah-tengah umat sebagai Rob, kamu sudah bilang betul. Iya. Kedudukan Allah di tengah-tengah umat sebagai Rob juga betul. Lalu saya tanya, lalu berapakah Robnya umat Islam? Rob itu kalimat apa, Dis? Ya itu kan nggak bisa tambah-tambahan kan? Mendadak. Tunggu dulu, Des. Mendadak dia tidak bisa tambah-tambah. Des. Pertanyaan saya, Des. Rob itu kalimat apa? Bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia ada berapa makna dia? Banyak maknanya. Bisa pemimpin, bisa pengatur, bisa yang kepadanya kita taat, patuh, takluk, tunduk. Ya kan? Iya. Bisa tuan, banyak maknanya. Iya, bisa Tuhan ya kan? Iya, betul. Jadi kalau kami orang Islam, Dis, menyatakan Arabnya kepada Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan, itu sebagai Tuhan, bukan Ya, sebagai Rob. Tuhan. Ya, sekarang begini, Rob. tapi Rob nggak? Iya, Rob. Rob. Oke, Allah Rob nggak? Rob. Berarti berapa Rob di situ? Bukan berapa Rob, Dis. Loh, kan bukan berapa Rob. Maknanya, Dis. Beras. Maknanya di mana, Dis?
Jadi Des. begini loh, sebenarnya begini Al-Baka. Itu sama kok kayak pertanyaan kalian. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? 3. Masalahnya begini, kita itu harus tahu pengertian di dalam bahasa aslinya. Nah, di dalam kami ini kan pakai bahasa kitab suci kami ini kan bahasa Yunani. Ya, bahasa Perjanjian Yunani. Baru. Coba baca di kalimat Yunaninya berapa itu Tuhan di Tuhan Yunaninya. Berapa? Ada nggak? Ada bro, memang tambah-tambahan, bukan tambah-tambahan. Begini, Ada. di dalam bahasa Yunani Udah kata ngakuin Tuhan terus, itu Dis. bahasa Yunaninya adalah kurios. Apakah Yesus juga kurios? Ya. Apakah Bapa itu juga kurios? Ya. Apakah Roh Kudus itu kurios? Iya. Karena dia, Bapa, Roh Kudus, atau Yesus adalah yang kepadanya kami menaklukkan diri kami. Yang kepadanya kami menaklukkan diri. Makanya ketika kami taat, patuh, tunduk kepada Yesus, pada hakikatnya kami taat, tunduk kepada Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Sama. Pada saat, dengar dulu. Berarti Yesus itu utusan dong. Yesus Betul. itu utusan. Siapa dong. bilang Yesus bukan utusan? Lu, siapa bilang Kenapa Yesus bukan utusan? Yesus Kenapa memang dituhankan, utusan. Edis? Kenapa Mana? dituhankan kalau memang itu utusan? Muhammad saja utusan Anda robkan kok bagaimana? Iya, Muhammad kami akui itu sebagai utusan. Kenapa, Kenapa kamu merobkan Muhammad? Kamu Kenapa dinyatakan sebagai Tuhan? Gini, kenapa kami merobkan Yesus? Kamu permasalahkan, sedangkan kamu merobkan Muhammad. Bagaimana? Edis, tadi kamu bilang yang bahwasanya Yesus itu sebagai utusan daripada Tuhan Bapa di sana, ya kan? Betul, Sebagaimana betul. kita lihat. Iya. Betul. Sebagai utusan, Edis, sebagai Betul, utusan. sebagai ya. utusan, betul. Kenapa dituhankan? Nah, masalahnya Kenapa kamu tahu dituhankan? tidak dituhankan itu apa? Apa dituhankan itu? Disembah, Des. Kenapa disembah? Wah, gini-gini. Utusan, Des. Maksudnya disembah gini-gini. Des. Lu Des, gimana? ngawur Kan kau, ditanya Des. kenapa disembah? Yang dimaksud disembah itu begini-begini. Aduh, Des. Enggak, Des. kami nggak Udah- begini-begini udah kepada ngawur Yesus. kau, Des. Des. Duh, Lebih baik kau ditanya taubat, Des. disembah, Des. kamu bingung. Taubat, Des. Coba disembah Udah itu kau diapain? bilang Coba tadi saya tanya. sebagai utusan, habis itu kau tuhankan. Kau jadikan sebagai Tuhan. Jangan Ngawur kau, diulang-ulang Des. lagi. Kamu bahasa Indonesia aja nggak bisa lurus. Aduh, Des. Des. Lu kan nggak bisa Al-Baka, lurus, Des. dengar. Pernyataan kamu bilang tadi. Pertanyaanmu kan begini. Kau mengabdikan diri kalian sebagai Tuhan Bapa. Kenapa Yesus itu utusan, tetapi kenapa dituhankan? Begitu ya? Iya. Nah, saya tanya sama kamu, dituhankan itu diapain? Disembah kayak kalian. Disembah itu diapain? Digini-ginikan kah atau bagaimana? Iya, makanya saya tanya, disembah itu perbuatan Disembah, real iya itu kayak gimana? kalian tuh sembah Tuhan. Manusia kok disembah gitu. Iya, makanya saya tanya sama kamu, disembah yang kau maksud itu yang ada di kepalamu itu ngapain? Perbuatan apa itu? Perbuatan Maksudnya apa? tidak Mengabdi tahu kepada omonganmu dirinya. sama Mengabdi kepada masalahnya. dirinya, ya. Masalahnya Mengabdi kamu kepada sendiri dirinya tidak seperti tahu kalian apa yang kamu ngabdi. omongin. Des, betul gimana sih kamu itu? Kenapa Yesus itu jadi Tuhan? Kenapa Yesus itu jadi Tuhan? Kenapa Yesus? Maksudnya gimana? Yesus itu jadi Tuhan maksudnya gimana? Ya, gini kan. Gini, kalian Satu-satu Tuhan Yesus dulu, apa? coba bahas Yesus dulu itu satu-satu. Tuhan apa Gini, enggak? dengarkan. Ya, ini Kalau dari dengar, pertanyaan saya dulu. pelan-pelan, tahan. Ya. Tarik napas dulu. Jangan panik dulu, tarik napas. Kamu Ya, sudah ya, ya. terengah-engah, nanti puasamu batal loh. Pelan-pelan. Tahan napas, turunkan napas. Gini. Kalau sama orang syirik, Gini, kalau sama orang syirik dengar dulu, disuruh. dengar. Kalau Ya, kamu ya. baca Bible, semua orang yang membaca Bible akan tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Ya. Yang ngomong Tapi- Yesus diutus adalah Yesus sendiri. Iya. Nah, sekarang pertanyaan kamu, Bang, Yesus itu utusan, kok kamu tuhankan? Kok Iya. kamu sembah? Pelan. Saya masukin ini, otaknya orang-orang Islam ini, mau saya benerin dulu ini, karena ada kabel 3 yang putus di dalam. Ya, jadi begini, perhatikan. Pertama, Ini utusan, ya kan? kamu Utusan. bertanya kepada saya, kenapa Yesus itu utusan, kok kamu sembah? Saya mau tanya dulu. Iya. Di dalam kepalamu, menyembah itu kegiatan apa? Coba. Menyembah itu kegiatan pengabdian diri kita, penghambaan kita kepada dirinya. Ah, dalam kategori bagaimana sehingga kita itu disebut mengabdi atau menghambakan diri? Menghambakan diri, patuh tunduk kepada dirinya. Ah, memang harus itu wajib. Kalau menyembah Iya. yang kamu maksud di situ adalah patuh tunduk kepada Yesus, itu adalah wajib karena Bapa menghendaki supaya orang patuh tunduk kepada Yesus.
Nah sekarang Jadi, sebentar. Yesus itu sebagai utusan apa Tuhan? Yesus itu sebagai utusan apa Tuhan? Pelan. Tadi kan kamu sudah mendefinisikan menyembah yang kamu maksud, betul? Iya. Nah, yang kamu maksud menyembah di situ adalah berbakti, patuh tunduk kepadanya. Saya tanya kamu patuh tunduk kepada Muhammad nggak? Iya, patuh tunduk Iya, pada berarti Muhammad. kamu menyembah Muhammad. Oh, Loh, sekarang beda lagi kan standarmu kan? Ah, ini makanya. Ini makanya. Waduh, ini kabelnya udah anu nih. Kayaknya udah kebakar nih. Kabel udah kebakar nih. Penjelasan ya. Loh, Kami di dalam begini, syahadat, Al-Baqarah. di dalam syahadat Dengar kami dulu, menyatakan kamu kan tadi ilaha sudah illallah, mendefinisikan Muhammadur menyembah yang Rasulullah. kamu maksud. La ilaha illallah Muhammad Kok Rasulullah. kau lari kemana-mana sih Menyatakan Al-Baqarah? Nabi Muhammad itu sebagai utusan deh. Sebagai utusan. Pelan Apa dong yang kalau diutuskan bicara daripada pelan-pelan. Allah. Gini, kalau kita mau memecahkan sebuah masalah, kita itu harus saling mengerti dulu. Biar nggak debat kusir. Ya kan? Tadi kamu sudah mendefinisikan itu. Kenapa kamu sembah Yesus? Saya tanya, yang kau maksud menyembah itu apa? Menyembah yang kau maksud adalah melakukan perbaktian, patuh, taat, tunduk. Saya bilang, oh itu wajib. Nah, kalau patuh, taat, tunduk, menaklukkan diri, itu kamu bilang menyembah, bukankah kamu berbuat hal yang sama kepada Muhammad? Kenapa kamu mempermasalahkan saya menaklukkan diri kepada Yesus, tapi kamu menaklukkan diri kepada Muhammad? Makanya saya bilang, makanya kalau kita sama-sama mengerti, kenapa kamu itu nunjuk sesuatu yang kamu perbuat sendiri? Apa, Dis? Ayo. Pertanyaan saya, Apa Dis. ngomong apa lagi kamu sekarang? Pertanyaan saya. Mau bicara apa lagi sekarang? Ini mau bicara sama Tuhan, ya? Mau bicara tentang Tuhan ya. Terus, menyembah sudah clear? Sebentar, menyembah sudah clear belum? Tuhan apa utusan? Tuhan apa utusan? Menyembah sudah clear atau belum? Iya, udah clear. Sudah clear. Berarti Ya. kamu sudah mengakui bahwa kamu menyembah Muhammad? Apa menyembah Muhammad? Kami tunduk patuh kepada Muhammad. Muter-muter sebagai lagi. utusan. Halo Baki, Aduh, Des, tadi kan kamu Des. sudah bilang Des, sama saya. kalau mau Baki, kamu ini ngomong, pura-pura Des, nggak tahu berilah atau dulu. bagaimana? Atau kamu Berilah pura-pura asumsi lupa dulu, sama yang berilah kamu omongin asumsi barusan? agar kau menang gitu. Enggak, Agar kau kamu menang pura-pura gitu. lupa dengan yang kamu ngomong barusan? Apa ya? Yang saya bilang tadi, kami kepada Muhammad itu mentaati apa yang diutuskan Mentaati. oleh Allah. Tadi katanya Karena menyembah Muhammad itu sebagai adalah Tuhan, kamu bukan mengabdikan sebagai diri, Tuhan kayak kalian. menaklukkan Yesus diri, kok jadi taat, Tuhan. patuh, tunduk kepadanya. Iya. Kamu berbuat itu nggak kepada Muhammad? Iya, kami tunduk patuhnya kepada Muhammad sesuai Iya, berarti utusan kamu daripada menyembah Allah. Muhammad. Sesuai utusan daripada Allah, deh. Iya, berarti menyembah Muhammad nggak? Apa ya? Menyembah Muhammad. Apanya lagi? Des, Kalau pakai gelas cacat kali, Des. Emang kayak Gimana? inilah orang Nasrani. Tadi kamu sudah definisikan Cacat menyembah. berlogika Berarti orang kamu menyembah Nasrani. Muhammad nggak Itulah jatuhnya? yang terbukti, Sesuai dengan kawan-kawan. definisimu? Apa yang sesuai dengan definisi? Saya bilang tadi, kami tunduk patuhnya kepada Muhammad. bukan menyembah. sabar. Tapi tunduk patuhnya kepada Muhammad sesuai dengan utusan daripada Allah. Aduh, Des, cacat kali logika kau, Des. Memang berat ini Malu lah, Des. saudara-saudara. Ditengok sama orang Nasrani kebanyakan gitu ngomong-ngomong nggak jelas, Des. Al-Baqarah, Iya. udah bagus-bagus tadi kita ini loh ngomong ya. Al-Baqarah, kamu tanya, makasih Bang Daniel, makasih. Gini loh, kamu tadi sudah bagus-bagus. Kalau Yesus itu utusan, kenapa kamu sembah? Pertanyaan bagus nih. Ini Muslim kan nanya, pertanyaannya gitu semua nih. Saya tanya kamu, yang kau maksud menyembah apa Al-Baqarah? Menyembah itu adalah kamu berbakti, takluk, tunduk, patuh, taat kepadanya. Oh iya, nggak apa-apa, kami memang begitu. Nah, kamu kepada Muhammad gitu juga. Kamu bilang, kamu juga begitu kepada Muhammad. Takluk, tunduk, patuh kepadanya, berbakti kepadanya. Berarti Tapi kamu bukan menyembah sebagai Muhammad Tuhan. juga. Nabi Muhammad Iya, itu bukan tapi sebagai kamu Tuhan. menyembah dia. Kapan kami menyembah Nabi Muhammad? Kami Menyembah apa mentaati tadi? sesuai Apa itu utusan menyembah? daripada Allah. Enggak, sebentar. Menyembah itu apa tadi kata kamu? Enggak, pertanyaan saya. Yesus itu Kok muter-muter? sebagai Enggak, utusan. menyembah tadi itu katamu apa? Pengertian menyembah yang kamu Menyembah maksud tadi itu apa? tunduk patuh. Dan Oke, kita kamu tunduk mengikuti nggak kepada Muhammad? Apa yang tunduk kepada Kamu Nabi tunduk Muhammad? patuh kepada Muhammad nggak? Iya, tunduk patuh kepada Berarti Muhammad. menyembah. Apa, Ledis? Lah, gimana sih? Dituhankan. Kenapa Yesus itu dituhankan, deh? Apa ini? Ada yang ketawa-ketawa itu kan? Dituhankan. Apa sih Kenapa ini? Yesus itu dijadikan sebagai Tuhan? Sedangkan tadi kamu bilang Yesus itu sebagai utusan. Utusan Sudah daripada saya Tuhan. bilang berkali-kali sama kamu, setiap orang yang membaca Bible akan tahu bahwasannya Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Bapa di sorga. Jadi Jangan bukan kau Tuhan kan? ulangi lagi. Jadi bukan Tuhan kan?
Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Tadi kau bilang Tuhan itu pengertiannya apa? Yesus itu bukan Tuhan, Pengertiannya berarti kan? adalah Utusan, kan? yang kepadanya kita takluk, tunduk, Iya, patuh. iya, Betul. Des. Saya tanya lagi, Des, satu kali lagi, ya kan? Tapi di dalam Bible yang kalian baca tadi, nggak ada kata Tuhan sebagai Yesus itu. Nggak ada kata Tuhan sebagai, maksudnya gimana? Nggak ada kata Tuhan Yesus sebagai itu Yesus, bukan maksudnya sebagai gimana? Tuhan. Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Iya, di dalam Bible itu kan kalian Baik. bilang Nah, ini di sini utusan daripada memang Tuhan Bapa. buntunya di sini. Baik, gini. Iya. Kalau kata Tuhan itu kamu tujukan kepada Bapa di sorga, jawab betul. Yang kau maksud itu betul. Saya kasih contoh Iya. ya. Saya kasih kamu contohnya nih di dalam Bible. Biar kamu paham. Memang kita ini banyak terlalu tinggi ilmunya ngomong sama orang yang terlalu rendah. Begini. Saya bacakan ya sama kamu ya. Nih, saya bacakan. Dis, pernah baca nggak, Dis? Aku ada baca-bacaan di sini, Dis. Saya bacakan dulu satu. Ini Ya, Lukas 2. Biar kau tahu ini, biar kau tahu. Ini didikan juga nih. Biar kita nggak debat-debat kusir lagi nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Nih. Nih ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus ya, dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, kalau kata Tuhan di sini yang kau maksud adalah Bapa di sorga, memang betul. Yesus bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan di situ sudah kamu alamatkan kepada Bapa di sorga. Tapi kalau kata Tuhan di sini maknanya kurios, yang kepadanya kita menaklukkan diri, yang kepadanya kita taat, patuh, tunduk, Yesus adalah Tuhan. Sama seperti kamu. Apakah Muhammad itu Rob? Kamu jawab ya. Tapi kalau Rob yang dimaksud di situ adalah Allah, jawabannya bukan. Paham nggak kamu di sini? Tadi kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob, ya betul. Allah itu Rob, betul. Jadi apakah Muhammad itu Rob? Nah, tergantung yang nanya ini di otaknya ini apa dulu? Apakah Muhammad itu Rob? Nah, kalau di otaknya berpikir bahwa Rob di situ Allah, jawabannya bukan. Tapi kalau yang dimaksud Muhammad itu adalah Rob dalam pengertian jabatannya, betul. Kamu kan sudah paham itu. Kenapa kamu muter-muter lagi nggak jelas? Jadi gimana? Di Bible nggak ada itu pernyataan Yesus sebagai Tuhan kan? Pernyataan apa lagi? Yesus sebagai Tuhan nggak ada kan? Ada. Tetap sebagai Yohanes utusan daripada Tuhan 13 Bapa, ayat kan? 13. Coba bilang, coba baca. Bacakan. Baik, saya bacakan. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan, Yesus itu tidak lagi ngomong bahwa dia itu Bapa di sorga, enggak. Kata Tuhan di situ maksudnya adalah jawatan atau jabatan yang kepadanya seseorang itu takluk, patuh, tunduk, dipimpin, mengikuti. Yang seharusnya dilayani. Makanya kalau kalian dengar dulu biar paham. Makanya kalau kalian membaca ayat selanjutnya, yang aku adalah guru dan Tuhan membasuh kakimu, melayanimu. Jadi Tuhan di sini maksudnya adalah yang kepadanya kita itu melayani, takluk, patuh, tunduk, berbakti. Nah, Yesus yang kepadanya kita melayani, malah justru dia yang melayani kita. Supaya itu menjadi teladan. Supaya kamu saling membasuh kakimu. Seperti itu. Begitu juga Bapa. Bapa di sorga itu adalah Tuhan. Maksudnya kepada dia kita itu melayani. Kepada dia kita itu menaklukkan diri. Itu maksudnya Bapa itu jadi Tuhan di dalam diri kita. Roh Kudus jadi Tuhan itu maksudnya kepada Roh Kudus itu kita takluk tunduk. Jadi kita mengikuti kehendak-kehendak Roh Kudus itu. Makanya Roh Kudus menjadi Tuhan di dalam diri kita. Jadi siapa Tuhan? Tuhan Kristen siapa itu? Yesus apa Bapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, 3 Tuhan berarti itu. 3, tetapi mereka itu adalah satu. Yang diutuskan siapa? Yang diutus siapa? Ya, yang Yesus diutus siapa? diutus oleh Bapa. Ya, jadi kenapa jadi 1 kalau 3? Ya, 1 di situ bukan dalam pengertian seperti misalnya suami dan istri itu 1. Kok bisa jadi 1 sedangkan 3 bisa, orang? kenapa nggak bisa? Kenapa bisa? Bisa. Aku dan kamu adalah 1 bisa, sedangkan orang pacaran aja bisa, mereka jiwanya 1 bisa. Aduh deh. Kenapa? Pusing? Pusing dia saudara-saudara. Aduh deh. Silakan. Pertanyaan bisa selanjutnya. 3 jadi 1, Des? Ya nggak apa-apa.
Daripada Des, kamu tidak bisa berhitung jadi berapa satu, robmu, malah kau malah pusing. Ayo, mana? Aduh, Dia malah ketawa. Saudara, Kok bisa saudara. jadi satu? Kalau kami Silakan. tetap satu nih. Kami Kalau tetap Tuhan, satu. Nih. kalau Tuhannya satu, nggak 1/4 masuk surga gitu, maksudnya gitu. Enggak, ini Bu. Ini pernyataan dari Penting saya. Tuhannya satu, tidak 1/4. Habis itu kita maling aja. Maling, ngadu ayam. Yang penting Tuhannya satu. Kalau Rupanya Tuhannya cari satu masuk tiga surga. jadi satu. Siapa yang utusin Yesus? Bapak. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Bapak. Aduh, Kok jadi berat. Yesus Tuhannya? Inilah Des. Kalau saya Tuhan Aduh, saya Des, satu, Des. maka otomatis Iya, saya Des. akan masuk surga, saudara-saudara. Walaupun Aduh, saya Des, maling, Des. walaupun saya korupsi, Aduh, yang penting aduh, Tuhan aduh, saya aduh. tidak Ngawur kali. 1/4. Cacat lagi kawan. Maka saya akan masuk surga. Orang sekarang cari apa? Ya. Or tiga Kan? jadi satu. Pertanyaan selanjutnya. Berarti beli tiga jadi satu gitu. Ayo Berarti pertanyaan satu. selanjutnya. Pertanyaannya ya kan. Jadi Yesus itu Tuhan. Yang memutuskan siapa? Bapak Yang gitu. memutus adalah Bapa di sorga. Ya. Roh Kudus itu siapa? Siapa? Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan oleh Bapa di sorga supaya tinggal di hati manusia, menguasai hatinya, menguasai pikirannya, menguasai hidupnya, sehingga langkah-langkahnya sesuai dari kehendak daripada roh yang daripada Tuhan itu. Apalagi pertanyaanmu? Saya belum tanya loh. Ya. Kalau saya bertanya, Quran membisu nanti awas kau ya. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Enggak, ini Selesai? tentang masalah Yesus Tuhan, Yesus itu sebagai Tuhan, Bapak itu sebagai Tuhan, Roh Kudus itu sebagai Tuhan masih. Kau ulang-ulang Oke. lagi, kau ulang-ulang lagi. Jawabannya ini enggak nyampe loh, Dis. Enggak Ya nyampe udah. loh, Dis, Sekarang jawabannya. sekarang ku tanya kau yang dari awal lagi nih. Iya, iya. Muhammad itu kedudukannya di tengah-tengah umat adalah Rob, betul? Iya, Rob Tuhan. Oke. Allah kedudukannya di tengah-tengah umat Islam adalah Rob, betul? Tuhan. Ya, Oke. Rob Tuhan. Berapa Rob di situ? Rob satu. Au. Tadi Muhammad Rob. Des. Oke, Muhammad Rob sebentar. Tuhan. Sebentar. Muhammad Rob Tadi Tuhan. Muhammad Rob, betul? Tuhan. Tadi Oke. Muhammad itu Rob, betul? Iya, Rob Oke. Tuhan. Kemudian Allah Oke. juga Rob, betul? Iya, Rob Tuhan. Berapa Robnya orang Islam? Satu. Nah, kan? Des. Satu Yes. ditambah satu Yes. sama dengan Yes. satu. Oke lah, Al-Baqarah. Mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Tunggu Tapi dulu, masalahnya nggak Des. bisa 1+1. Satu Muhammad Rob, Allah Rob. Berapa Rob di situ? Satu. Des. Apakah Allah dan Muhammad satu? Oh, tiga jadi satu, Des. Sebentar, apakah Allah dan Roh Muhammad Kudus satu? jadi Tuhan, Bapak jadi Tuhan, ya utus Yesus Tuhan juga. Ya, Kayak mana itu? apakah Baru kali Muhammad dan orang Allah itu berani. satu? Apa ya? Allah itu satu, Lis. Enggak, Allah dan Muhammad itu apakah mereka satu? Enggak. Oke, berarti ada dua Rob di situ. Apa dua Rob? Ah, Tuhan. udah kau tidur di bawah. Tuhan sama Tuhan beda, Lis. Tuhan Udah. Kau tidur di bawah. Aduh, berat saudara. Kenapa sih banyak orang tuh nggak paham dengan iman kekristenan yang sesungguhnya itu sangat jelas dan nyata gitu loh. Bagaimana Bapa di surga itu mengejawantahkan dirinya, mengejawantahkan keberadaannya dengan perantaraan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya Bapa di surga itu sudah menyatakan keberadaannya, memanifestasikan dirinya dengan perantaraan firman anaknya yang tunggal. Makanya diutus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia. Jadi ketika kita menyembah Yesus, sebenarnya kita itu sedang menyembah Bapa di surga. Ketika kita takluk patuh kepada Yesus, sebenarnya kita itu takluk patuh kepada Bapa di surga. Ketika kita takluk patuh tunduk kepada Roh Kudus, sebenarnya kita itu takluk patuh tunduk kepada Bapa di sorga juga. Tetapi kalian tidak paham juga. Terlalu kalian itu terlalu. Kenapa sih sampai bosan? Banyak orang bosan loh mendengar ini. Tapi ya memang dijelaskan berkali-kali ya memang begitu. Habis dijelaskan, kepalanya dibenturin lagi. Habis dijelaskan, kepalanya dibenturin lagi. Makanya kurang-kurangin membenturkan kepala. Berat saudara-saudara. Oke ya, kita kasih naik lagi. Sebelum kita kasih naik lagi teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman mampir ya ke profil saya, Mia, mampir, klik saja profil saya itu, nanti di situ ada teman-teman ada link untuk kolekte, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube di situ. Nah, link YouTube-nya itu yang ada di profil saya ini, itu link YouTube saya asli ya teman-temannya, namanya itu
Edis TV siaran langsung. Baru kita bikin sekitar seminggu yang lalu, teman-teman. Ya. Tapi kalau ini tidak saya live-kan di channel saya. Ini tidak saya live-kan di YouTube saya, teman-teman. Karena saya pengennya itu tadi cuman apa? Sebentar-sebentar aja, teman-teman ya. Karena di sini sudah larut. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar teman-teman. Yang muslim-muslim saja ya teman-teman ya. Ini kayaknya muslim nih. Tarminho. Ya silakan Tarminho. Silakan. Saudara Tarminho. Saudara atau saudari ini. Halo? Halo? Saudara Tarminho. Oke, baik ya. Kita turunkan ya teman-teman ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Dika Brian. Dika Brian. Halo Dika Brian. Halo? Halo? Dika? Ya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Nyalakan kamera Anda, silakan. Nyalakan kamera Anda. Pertanyaan. Halo? Iya, Bang. Silakan. Iya, mau Silakan. nanya, Bang. Anda Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Oke, silakan, Bang, silakan. Islam bertanya, Bible menjawab. Kristen bertanya, Quran membisu. Silakan. Kita kan nggak terlalu paham tentang agama ya kan, tapi saya boleh nanyakan, Bang, tentang agama Kristen gimana gitu kan? Boleh, boleh. Gimana, Bang? Itu Yesus itu kok bisa dibilangin jadi Tuhan, Bang? Kan ini lagi kan pertanyaannya. Bang, kan ini kan nanya gitu kan? Iya, kan, iya Bang. Masalahnya begini Bang. Setiap Islam yang datang itu dijelaskan begitu, nanti datang Islam yang lain. Makanya pertanyaannya itu selalu itu begitu loh. Makanya ini Bang, saya tuh punya tema ini Bang nih. Coba Abang lihat ya gambar di belakang saya ini Bang. Coba lihat ini Bang, sebentar. Ini. Tapi banyak teman-teman saya yang bilang, Bang, gantilah Bang tema itu Bang. Katanya. Cuma lah Bang, masa temanya itu-itu aja. Ku bilang, saya gini, masalahnya gini Bang, Islam itu yang ditanya cuma itu, nggak ada yang lain gitu loh. Masalahnya kalau orang Islam datang yang ditanya cuma itu aja. Maksudnya yang di belakang, si top menuhankan Muhammad itu maksudnya apa? Nah kan, nggak tahu kan. Memang berat ini teman-teman, berat. Gimana Bang? Utusan Allah Bang. Bang, Tuhan itu bahasa apa Bang? Tuhan itu bahasa apa nih? Bahasa semesta pencipta alam. Iya. Pencipta Bahasa apa Tuhan? Tuhan. Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa itu Bang? Allah. Nah kan? Bukan Bang. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya itu ada dua. Ada Rob, ada Ilah. Itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya. Ya kalau soal itu kan namanya juga ini kan masih kalau masalah agama kan masih. Masalahnya ya, begini Bang. Masalahnya begini, kadang-kadang orang itu kalau masih TK jangan diajarin dia itu kalau masih TK jangan diajarin seperti akar, kuadrat. Enggak nyambung, pusing nanti Bang, gurunya pun sakit kepala nanti Bang. Karena pemahaman orang itu harus sesuai dengan maksudnya level berpikir seseorang itu harus sesuai dengan apa yang akan diberikan kepadanya. Tadi kan Abang bilang, Abang bilang, apakah Yesus itu Tuhan, betul? Iya, kan? Ya Tuhan bagi saya, bukan Tuhan bagi Anda. Iya, makanya saya nanya, kok bisa gitu ya kan? Ya bisa lah, karena kepada dia saya menaklukkan diri. Karena bagi diri saya harus menaklukkan diri, patuh, tunduk, menghambakan diri kepadanya. Makanya dia menjadi Tuhan di dalam hidup saya. Iya, terus iya kan saya nanya juga Bang. Sama kayak kan gitu Bang, sama kayak kalau ditanya
kenapa Allah itu jadi Tuhan? Karena Anda patuh, taat, pertanyaannya takluk, belum- tunduk kepada Dia. Pertanyaannya belum masuk, Bang. Apakah Pertanyaannya bagi ini, saya Bang. Allah itu adalah Tuhan? Enggak, maksudnya kan kalau Yesus itu Tuhan, kok bisa jadi manusia dia itu, Bang? Gitu, pertanyaannya itu. Kalau Yesus itu Tuhan, kok bisa jadi manusia? Ya kan Justru, dulu, justru yang nggak bisa jadi manusia itu batu, Bang. Iya kan? Kalau Yesus Emang- itu Tuhan, kok bisa jadi manusia? Justru saya balik sekarang. Kalau Allah itu Tuhan, kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Makanya kan gini, Bang. kadang-kadang kita ini nggak tahu loh. Bang, Allah itu Tuhan. Iya. Kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Katanya dia Tuhan. Kan manusia dia yang ciptain, buat apaan dia jadi Gimana, manusia, Bang? ini? Bang, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa jadi manusia? Gini, Bang. Ya gini dulu, Bang. Berarti Gini dia dulu, tidak Bang. tidak berarti bukan Tuhan dia, Bang. Batu aja nggak bisa jadi manusia batu. Ah, ini gelas nih, Bang. Ini gelas ini nggak bisa jadi manusia, ini gelas nih. Bang, gelas bisa jadi manusia nggak? Yang ciptain gelas siapa? Manusia kan? Sebentar. Emang manusia Gelas bisa jadi manusia? Ini yang debat-debat kusir kalau kayak gini, teman-teman. ini ya. Itu secara logika aja dulu, Bang. Bang, ku tanya dulu sama Bang, ya. Pelan-pelan Ya, nih. Ini Bang. kita jadi diskusi anak SD nih. Ini diskusi Iya, zaman-zaman kalau orang baru mulai debat agama, kayak gini lah diskusinya, ini diskusinya. Tapi seru gini. Bang, ku tanya sama Bang. Ini Iya, Bang. gelas. Iya, Mungkin nggak gelas ini jadi manusia? nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau tidak mungkin berarti mustahil dia Tuhan, betul? Mustahil. Oke, sesuatu yang dia mustahil melakukannya maka mustahil dia Tuhan, betul? Oke, Allah sanggup nggak jadi manusia? Sanggup sih sanggup, tapi nggak mungkin lah dia. Tadi pertanyaanmu tadi makanya kalau Yesus itu Tuhan kenapa jadi manusia? Nah, itu kan menampol kepalamu sendiri. Logikamu kau tamparin sendiri gimana sih? Tadi kau bilang kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa jadi manusia? Karena bagi kamu tidak masuk akal Tuhan jadi manusia. Sementara saya tanya, Allah adalah Tuhanmu ya? Bisa nggak jadi manusia? Bisa. Berarti kepalamu kau pukulin sendiri. Gimana Ini sih dulu, kamu ini berpikirnya? Kita kan cerita. Kita kan Gimana? aku tanya kan. Hmm. Maksudnya gini, Bang. Kalau misalnya saya ngomong, abang diam dulu. Kalau abang ngomong, baru saya baik. diam. Silakan, Bang. Jangan saya Silakan, ngomong, Bang. Silakan. Abang Hmm. ini gitu kan. Silakan. Biar sambil tenang. Silakan. Ada kemasukan, ada gimana kan. Kalau misalnya kita yang ini kan kita tahu gitu ya. Oke, Kan, Bang. silakan. Silakan. Gini, Bang. Kan di surah apa ya? Saya juga nggak tahu kan. Kan pernah Yesus itu pernah ke dunia jadi manusia yang pernah disalib lah apa gimana gitu ya kan. Itu Yesus itu Tuhan apa Yesus itu, Bang? Tuhan apa Yesus maksudnya gimana? Enggak maksud. Tuhan apa Yesus dari korban? Bang, berapa kali abang Iya, bentur yang- kepala sehari? yang Sebentar saya- dulu, berapa? apa, Bang? Sebentar dulu, Bang. Ini kita serius nih. Berapa kali abang benturkan Iya. kepala abang ke ubin sehari? Berapa kali? Wih. Loh, aku serius pun aku udah nggak mau sama abang. Aku udah serius menyimak. Yesus itu manusia itu Yesus atau bukan? Bukan itu Yesus manusia tuh. Coba, aku tanya dulu abang serius ini. Ini serius ini pertanyaanku. Iya, Bang. Berapa Iya, kali Bang. abang benturkan kepala abang ke lantai? Kalau dalam sehari nggak pernah, Bang. Nggak pernah benturin Kalau- kepala ke lantai? Enggak, Bang. Nggak pernah. Itu depan, Bang. Gimana ini, Bang? Tapi kalau abang kalau misalnya bersujud itu dalam sehari. Ya. Waktu sujud dari itu, semalam, tuh kepala membentur ubin nggak? bukan dibentur ke sejadah, Bang. Ada Nggak, sejadah, Bang. membenturkan nggak? Kebentur nggak ke ubin itu? Beda lah benturin sama sujud, Bang. Iya, Kalau benturin waktu gini, posisi sujud itu kepala Sengaja kena itu. bentur nggak ke ubin? Berbenturan nggak dengan Bang. ubin kepala itu waktu sujud? bersentuhan, Bang. Kalau itu bersentuhan, bukan dibenturin, Bang. Kalau Iya. dibenturin itu bengok Iya, nih, Bang. makanya ku bilang, Bang, jangan abang benturin kepala ke ubin. Bukan dibenturin, Bang. Itu namanya juga bersujud. Iya, waktu sujud itu jangan dibenturin kepala abang itu ke lantai. Tadi, gini Bang, gini. Bang, gini, Bang. Tadi kan Gini dulu, abang Bang. merasa aneh, dengar dulu Bang. Abang Dika kan merasa aneh. Kalau Yesus Bang, ya. itu Tuhan, bagaimana mungkin dia menjadi manusia? Maka mustahil yang menjadi manusia, mustahil dia Tuhan.
yang tidak mungkin yang melakukan sesuatu bisa menjadi manusia, maka mustahil dia Tuhan. Betul? Nah, Oke, baik. ini dulu bang. Pegang ya, logikamu kupegang ya. Kupegang logika. Iya, Bang. Sesuatu yang bisa menjadi manusia, mustahil dia Tuhan. Betul? Baik. Kutanya sama Bang. Iya, Bang. Apakah Allah bisa melakukan segala sesuatu? Semua mungkin bisa, Bang. Bisa nggak dia jadi manusia? Iya, semuanya bisa. Apapun Bisa menjadi manusia. Berarti sesuatu yang bisa menjadi manusia, mustahil dia Tuhan. Betul? Masih mustahil. Ya Allah. Gimana Bang ini? Tadi kan Abang bingung. Katanya kalau bisa menjadi manusia Abang. berarti bukan Soalnya Tuhan. gini, Bang. Abang Mana sebenarnya sih? bolak-balik nanya inilah, nanya itulah. Yang jelasnya gini, Bang. Yang jelasnya gini dulu, Bang. Kan di sini kan saya ini kan bisa nanya. Kan makanya saya nanya gitu, Bang. Kan Yesus itu kok bisa mati gitu, Bang. Waktu disalib itu, makanya saya nanya itu Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Gitu, Bang. Tolong Iya emang dunia. kan namanya juga Tuhan. Kalau Namanya Tuhan itu juga- ngapain? Bang? Oke, baik. Baik. Ini. Baik, sekarang kutanya sama Bang. Iya ya gini, Bang. Oke, Sekarang oke, saya tanya, batu bisa mati nggak? Ya emang mati, Bang. Batu nggak bisa Emang mati. ada hidup jalan-jalan gitu. Sebentar Batu dulu, sebentar dulu. jalan-jalan. Batu nggak bisa mati kan? Emang mati. Oke. Benda mati tuh, Bang. Oke, baik, nggak apa-apa. Sesuatu yang tidak bisa mati, kemungkinan dia itu memang sudah mati, betul? Itu kemungkinan yang pertama kan? Iya, Bang. Oke, Iya, baik. aja dah. Sekarang yang kedua. Sekarang saya tanya, iblis bisa mati nggak? Apa, Bang? Kan langsung pura-pura kan? Iblis bisa mati nggak dia? Tuhan berkehendak bisa. Iya, tapi kan kalau Dijawab dulu. Iblis bisa mati nggak? Kan emang mati itu, Bang. Di mana Mati nanti, Bang. dalilnya? Mana dalilnya iblis bisa mati mana? Nah, makanya saya tanyain dari Aduh, awal. aku tanya dulu. Bang. Bang, Saya bilang di dalam Quran mana iblis itu bisa mati? Coba. Saat kiamat, nanti kiamat. Kalau semua kami, Bang. makhluk Kalau Abang juga kan Dengar dulu. Di mana iblis bisa mati? Iblis nggak bisa mati kan? Di dalam Quran? di akhir zaman, Bang. Mana ayatnya? Mana? Segala Iblis itu nanti akan berkhotbah di akhir zaman malahan. Menurut agama Islam, iblis akan berkhotbah dan orang-orang yang mendengarnya akan menangis terseduh-seduh. Tahu itu? Apa? Berkor. Oh, enggak lah. Lo abang nggak percaya iblis akan berkhotbah di akhir zaman di neraka nanti? Abang nggak tahu ajaran agama Islam berarti Anda ini. Mantesan Anda masih jadi Islam. Iya, Bang. Nah, bentar Bang ya. Saya bilang kalau agama kan saya ini. Sebentar. Oke. agama. Nih, apakah iblis akan berkhutbah di neraka? Perhatikan. Dan dalam surah Ibrahim juga digambarkan bagaimana nanti iblis itu akan berkhutbah di neraka sambil mengatakan sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji-janji yang benar dan aku menjanjikan kalian tapi aku menipu kalian. Aku hanya membisikkan kalian mengikuti aku, maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Aku tidak bisa selamatkan kalian, kalian juga tidak bisa selamatkan aku. Dan dalam surah Ibrahim juga digambarkan bagaimana nanti iblis. Makanya abang kan tadi sudah bilang saya tidak tahu agama Islam. Bang, kalau anda Bang, tadi kalau sudah hadis bilang itu, tidak tahu agama Bang. Islam, tolong kalau saya putarkan kau jangan ngelawan. Kau saja sudah ngomong tadi tidak tahu agama Iya, Islam, betul? terus, Bang, ada nggak hadisnya yang dibilang gitu, Bang? Loh, gimana sih? Itu bukan hadis. Kalau Nih, hadis bahasa Arab, baik, Bang. kita putarkan yang Bukan lain hadis lagi ya. bahasa Kita putarkan Indonesia. yang lain lagi nih. Hadis riwayat Bukan, berapa, tidak ayat ikut berapa khutbah ini. gitu. Ini khutbah hanya bisa didengar di neraka jahanam. Mengerikan. Allah berfirman, "Walamma waqala syaitanu lamma qudhiya al-amr, inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq." Kata sebagian salaf, iblis berkhutbah di neraka jahanam di atas mimbar terbuat dari api. Tatkala seluruh sudah selesai keputusan, sudah dimasukkan di neraka, iblis ketemu dengan pengikutnya, maka dia berlepas diri, dia memberikan khutbah yang sangat mengena, yang buat setiap Pengikutnya. orang mendengar pasti menangis ketika mendengar khutbah tersebut. Yang tadinya hatinya keras, matanya buta, telinganya tuli, hari itu mendengar dengan jelas dan akan menangis dengan penuh penyesalan yang tiada guna. Apa kata syaitan? Loh, tuh, dengar dulu, dengar. itu, Bang. Iya, iya. Tadi kan kau bilang, di akhir zaman iblis akan mati, betul? Bang, tahu nggak apa Dengar hubungannya itu? dulu. Di akhir zaman iblis akan mati, betul tadi kau bilang? Segala makhluk Bang, ciptaan Allah. Bang Ini, Dika, dengar Bang Dika. Tadi Abang iya, Dika Bang, iya. bilang, Oke, di saya dengar akhir ini. zaman iblis akan mati. Ternyata malah khotbah dia. Malah khotbah. Nah, sekarang sebentar, kembali ke pertanyaan awal. Kalau iblis tidak bisa mati,
maka kesimpulannya iblis Tuhan nggak? Enggak. Tadi katanya sesuatu yang nggak bisa mati artinya Tuhan. Di mana sih? Dia mati, Bang. Di mana iblis matinya? Itu loh. Bang, manusia itu makhluk Di mana iblis matinya? Iblis di mana? Kapan? Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Diam dulu, Bang. Saya dulu yang ngomong, Bang. Ganti-gantian kita ngomong. Ya kan? Gini loh, Bang. gini maksud kau kan Bang, tadi gantian dulu, bilang Bang. Saya dulu yang ngomong, Yesus Bang. Bentar mati, dulu, Bang. maka Nah. mustahil Yesus Emang itu Tuhan. gitu Betul? lah. Betul nggak? Betul Mati nggak? itu semua, Bang. Kecuali Allah. Cuma Allah doang yang nggak mati, Bang. Setan juga itu nggak aja. mati gimana? Mati, Bang, mati. Di mana ayatnya? Mati dulu, Bang. Ayatnya di Dihidupin lagi. mana? Dibangkitkan. Ada itu pembangkitan lagi. Mana ayatnya? Ayat berapa? Gini dulu, Bang. Kan tadi kan pas abang ceramah. Dengar dulu ceramah itu, ayatnya dulu sebelum panjang lebar ayatnya. Ayatnya. tadi saya bilangin kalau masalah agama, kalau masalah hadis saya. Nah, kalau sudah bilang begitu, ya janganlah so tahu. Kau sudah bilang kalau masalah agama saya tidak tahu. Lalu kenapa kamu menebar fitnah? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang menebar fitnah yang dan tiadalah orang-orang itu melainkan mereka menebar gosip menurut hawa nafsunya. Sebenarnya gini aja, Bang. Kalau misalnya saya ngomong abang yang Bang, gini loh. Begini Bang ya. oke, saya Dengarkan. terus, Bang, Gini. apa? Begini Bang. Iya, saya dengar, Bang. Yang Oke. gini ya, sesuatu yang tidak pernah ada. Makanya tadi kan saya bilang batu itu nggak bisa mati. Sebegini, Emang mati. sesuatu yang hayalan atau hampa yang sebenarnya nggak ada, itu nggak bakal bisa mati. Karena memang nggak ada, dia itu memang nggak ada. Justru di dalam agama Kristen, Tuhan itu menyatakan dengan perantaraan firman-Nya atau dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang ke dunia menjadi manusia. Menjadi manusia. Makanya nyata bahwa dia memerintah di tengah-tengah dunia, nyata dengan perantaraan anaknya. Nanti Yesus akan datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Yesus datang lagi setelah Yesus naik ke surga, Yesus tidak perlu makan lagi. Tidak binasa lagi, tidak bisa mati lagi. Makanya di dalam Wahyu di Pulau Patmos, ya ketika Yesus menyatakan diri kepada Yohanes, lihat, aku telah mati, namun aku hidup selama-lamanya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti tidak seperti Yesus yang datang yang pertama. Iya. Manusia yang perlu makan, yang lapar, yang haus. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali tentu saja dengan kesempurnaan keilahiannya. Sementara Bang, Allah kapan ada, Bang? Sudah tidak ada semenjak Muhammad sudah meninggal. Bang, saya boleh nanya, Bang? Udah bisa saya ngomong. Silakan. Berarti yang kalau pernah mati nggak bisa Tuhan gitu ya, Bang, kan? Nggak bilang gitu. Nah, terus gimana, Bang? Kalau misalnya Kamu yang pernah mengatakan mati, tadi bahwasanya sesuatu yang bisa mati maka bukan Tuhan. Nah, sedangkan Ya, kalau sesuatu abang- yang tidak bisa menurut mati abang itu gimana, adalah Tuhan, kesimpulan, betul? ya menurut Abang kalau Tuhan itu bisa mati apa gimana, Bang? Tuhan itu kamu rujuk kemana? Kepada Bapa di surga kah? Atau dalam pengertian bagaimana? Bang, Karena emang di dalam pikiran saya, di dalam pikiran Bang, saya gini aja, Muhammad Bang. itu juga Tuhan kalian itu. bukan, Bang, itu utusan Allah kalau buat kami. Kalau buat Ya kami sih ya, Bang. makanya kau pengertian Tuhan itu apa dulu? Ya makanya saya nanya gini, Bang. Kan misalnya gini, Bang. Ada nggak orang menurut orang yang kan- mempertuhan iblis? Nggak ada, Bang. Kalau buat kami nggak ada, Nggak Bang. ada. Berarti semua orang mempertuhan Allah ya? Iya, kalau agama Islam memang Allah, Bang. Kau agama Islam, orang lain. Saya mempertuhan Allah nggak saya? Iya kan namanya juga kita kan beda-beda Dan yang agama. ditanya apa, Ya, yang dijawab apa loh? Apakah saya mempertuhan Allah? Matak lele na tungtong bayo. nggak tahu lah, Bang. Kalau menurut Abang keyakin Abang Gimana mungkin saya mempertuhan Allah, gimana? Iya makanya kita kan berbeda-beda agama. Ya Iya, Allah, makanya tadi kau bilang pengertian Tuhan itu apa, gitu loh. Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri, menghambakan dirimu. Ketika kamu menaklukkan dirimu kepada setan, kepada iblis, maka si iblis itulah menjadi Tuhanmu.
Nah, kalian menaklukkan diri kepada manusia yang bernama Muhammad. Makanya Muhammad itu Tuhanmu. Karena kamu takluk, tunduk, patuh kepada dia. Itu ya kan saya bilang bang, Muhammad itu apa lagi? Bukan Tuhan kami, itu utusan Allah, junjungan kami, gitu bang. Iya, makanya secara kaidah bahasa kalian itu mempertuhankan dia. Jangan bilang mempertuhankan bang, kami Jangan Tuhan dia kami Mempertuhankan kau, mempertuhankan kau tak tahu. Kau saja tak tahu apa itu mempertuhan. kami bang. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Sidoleh. kami. Nabi Bukan. kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Yesus yang ada. Gitu bang. Tapi Kalau ngomong-ngomong, kami- abang tinggal di mana nih bang? Medan bang, Medan. Bang. Medan. Kok dari logat-logatnya Iya. macam apa gitu, kayak biasa, kayak lumrah terdengar gitu. Iya bang, kalau walaupun keras ngomongnya sebenarnya hatinya lembut itu bang. Oh, Iya. betul. Bang Dika ini lagi nanam sayur atau apa? Enggak bang, nanam sawit bang. Nanam sawit. Oke lah. Gini bang, nanti kita teruskan pun nanti ya kita buntu karena begini bang. Ini tema Bang. ini termasuk banyak yang protes sama saya karena udah terlalu sering. Iya. Tapi banyak yang protes ini dia tidak tahu bahwa tidak ada pertanyaan orang Islam selain daripada ini. Ibarat kata gini, kita ini buka warung Padang kan? Oke. Iya, oke, Bang. Buka warung Padang, ada nasi di situ. Lalu datang orang, "Bang, kok nasi-nasi terus, Bang?" Karena nasi ini makanan pokoknya, ini yang pokok, ini yang vital ini. Kalau nggak ada nasi bubar ini warung ini bubar. Nah, seperti itu juga, Bang. Sebenarnya tema ini perdebatan Islam dan Kristen itu cuma ini kok. Saya sudah perhatikan. Iya, Di Iya. setiap orang muslim naik pertanyaannya, apakah Yesus Tuhan? Apa bukti Yesus itu Tuhan? Kenapa kalian mempertuhankan manusia? Kenapa Tuhan kalian tidak satu? Kan itu aja pertanyaan kalian, betul? Iya. Iya, karena kalau Tuhannya satu, tidak 1/4, maka masuk surga. Kan itu otak kalian. Pokoknya Tuhannya satu, habis itu maling dan ngadu ayam. Yang penting Tuhannya satu. Kalau Tuhannya satu, pasti masuk surga, saudara. Kan gitu kan? Iya, gini saya bang. No, Serius, ya. gimana? Dulu kami bilang itu. Kenapa kalau Katakan, berdebat tereret. beda sama gini ya kan? Bang, ada lagunya loh, Bang. Katakan, tereret. Dengarin dulu Tuhan bang. itu satu. Bang, dengarin dulu Saya bang. jawab, Bang. Dengarin dulu. Saya jawab. Boleh dengarin bang? Saya Boleh? jawab, katakan, tereret. Saya juga satu. Saya juga satu. Satu juga saya. Bang, nggak ada di dunia ini ada edis yang lain. Nggak. Mana emang ada gitu, ada edis gitu yang kembar dengan saya gitu, sama gitu. Edis juga. Nggak ada. Saya juga satu, saudara-saudara. Maka saya adalah Tuhan juga, saudara. Makanya Bang, gini loh, gini, Bang. Bang. Kita ini Kenapa punya kalau istilah-istilah atau misalnya bahasa-bahasa orang debat yang kayak kita gini, ini salah selalu paham. ngoces-ngoces nggak boleh di. Kalau Islam Gimana? nanya selalu ngoces-ngoces kayak gitu bang. Berdebat. Masalahnya abang Biar pun gaya, mau Bang. nanya apa tuh Bang, mau udah jawab semua. Kalau misalnya ngomong, kalau orang ngomong dengarin bang, ganti-gantian. Silakan. Jangan kayak gini abang yang ngomong, abang terus ngolok-ngolok inilah apalah gitulah. Silakan, Nggak jelas kayak silakan, gitu silakan. bang, lebih baik kayak gitu bang. Silakan, Dengarin dulu silakan. kalau misalnya orang ngomong. Sebenarnya Islam juga bisa ngomong kayak terus kayak gitu. Ya, silakan ngomong Misalnya terus ngomong nggak kayak gini apa. terus nggak dengarin abang kayak gimana? Dengar kok, Kan nggak enak saya juga. dengar. Saya dengar. Nah, macet kan? Macet dia, saudara-saudara. Halo. Bang, nanti tak terasa bang, tahu-tahu udah buka puasa loh bang. Abang gini, abang gitu. Gimana? Kan nggak enak kayak gitu bang. Silakan, lanjutkan. Silakan Bang Kalau Dika, misalnya silakan. aku ngomong, yang naik juga pasti ini bang. Silakan. Tak guna ini. Apa itu tak guna? Gimana? Gimana tadi pertanyaan saya bang? Yang tadi itu Yang mana lagi? Udah banyak kali pun pertanyaan. namanya juga kita banyak kan- kali udah pertanyaan. Aku satu pun belum tanya nih. Kalau aku tanya kau satu langsung kau meninggal di tempat. Enggak lah. Kalau misalnya Ya, saya gimana? dapat, Kita saya kasih bilang kesempatan gitu kepada bang. muslim yang lain. Ya kasih aja bang, nggak apa-apa daripada nggak
di sini kita nggak dihargai ngomongnya bang. Lebih baiklah Kau udah dihargai lo dari tadi aku dengar bertanya, aku jawab. Gimana orang abang saya ngomong abang ngoceh-ngoceh. Ya, silakan pertanyaan lagi. Ayo pertanyaan lagi yuk. Kalau belum puas apa lagi silakan. Terus ini bang, Bunda Maria itu siapanya Yesus itu bang? Bunda Maria siapanya Yesus? Ya ibu. Ibu. Berarti Yesus itu punya ibu ya bang? Masa kayak gitu harus ku jawab sih bang? Nah, lanjut terus. Kan namanya juga nanya. Punya, lanjut. Nenek ayah. Iya soalnya kalau kami gini bang, kalau kami Tuhan Esa. nama Allah ya. Sudah mulai Dalam bos macet-macet kami, bang. Kan udah masuk nanti, Namanya nanti juga- laler bang Iki, namanya juga tadi kan abang katanya Bunda Maria itu ibunya gitu kan? Putus-putus bang, coba lagi, ulang lagi. Berarti Ya, maklum lah, Bang. anaknya Lek Tuhan, mungkin. neneknya Tuhan. Silakan, Kalau coba di silakan. Islam nggak ada itu. Tuhan kami nggak ada itunya bang, nggak ada ibunya gitu. Gitu. Terus? Itu kok bisa jadi ibunya itu bang? Ya karena yang melahirkan lah. Ada buktinya yang melahirkan. Asik loleh. Terus Terus ayahnya siapa pertanyaan itu lagi bang? apa? Ayahnya Yesus itu siapa itu bang? Bapaknya Yusuf. 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 Oh berarti ada ayahnya ada ibunya ya bang? Terus pertanyaan selanjutnya? Ya soalnya gini bang, secara logika ya bang. Kalau dia Tuhan, buat apaan dia pakai ibu, pakai ayah? Terus yang Kalau dia ciptain Tuhan buat apa? Yang cipt- Buat apa? Buat apa pakai ibu Iya, pakai ayah gitu? bang, gini bang. Soalnya kan terus yang Maryam itu yang ciptain Maryam itu siapa? Kalau misalnya Jangan Yesus diborong itu semua, Bang. Satu-satu dulu. Kalau dia Tuhan itu kenapa dia punya ibu dan punya ayah itu dulu satu. Jangan lompat dulu kemana-mana, lari ke sini, lari ke sana. Iya. Nah, betul. Iya satu. Terus yang Iya ciptain satu-satu Maryam dulu itu kita siapa bang? beresin, Bang. Satu dulu kita beresin. Pertanyaanmu yang mengganjal itu. Kok Yesus kok Tuhan, tapi kok ada bapaknya, ada ibunya? Bagaimana ada Tuhan, ada bapaknya, ada ibunya? Kan gitu, betul? Nah iya, itu harus kita beresin dulu satu itu. Betul? Betul? Iya ya bang, itu aja. Bang. Nah, iya, begitu Bang. Baik. Jadi begini Bang, ya. Kalau tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, maksud Abang, Yesus itu maksudnya datang ke dunia nggak lewat bapak ibu gitu, maunya. Iya langsung aja, kan dia Tuhan bang. Langsung aja, gitu. Adalah. Oke, baik, baik. Aku bilang langsung Baik. dia jadi itu. Kan dia Tuhan. Baik, sebentar. Mau Berarti apapun dia bisa. sebentar dulu Bang. Aduh, pelan-pelan kita ngomong. Berarti yang datang ke dunia tanpa bapak, tanpa ibu itu harus layak jadi Tuhan ya Bang ya? Yang nggak ada bapak, nggak ada ibunya berarti jadi Tuhan ya? Oke, setan ada bapaknya, ada ibunya Bang? Nggak ada bang. Berarti Tuhan lah dia Bang, aduh. Berarti udah nggak salah lagi tuh Bang, udah nggak salah itu, berarti Tuhan itu Bang, nggak salah itu Bang. Udah nggak salah itu Bang, nggak salah itu, udah. Pokoknya itu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, udah setan itu Bang, udah Tuhan itu pasti itu. Pasti itu Dia udah itu Tuhan, aduh. lain. Bang, waduh, udah Tuhan Bang, ternyata dia nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Setan nggak ada bapak, nggak ada ibunya, berarti Tuhan. Bang, saya nanya dulu bang. Lu katanya yang tidak ada bapak, tidak ada ibu, berarti dia Tuhan, Sama betul. lahir nggak ada bapak nggak ada ibunya itu bang. Gimana Ayam sih ini? aja. Sekuturuti terus pikiranmu loh. Katanya Saya gini bang. Yesus ada bapaknya, ada ibunya, maka pasti dia bukan Tuhan. Oke, baik. Berarti yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya pasti Tuhan. Betul? Nah kan kau menceli-menceli sendiri gimana? Gini, bang. Semua logikamu itu sudah kuturuti loh bang. Gimana lagi? Ayo. Setan ada bapaknya nggak? Yang Ada nggak pertama bapaknya apa? setan? Pusing dia sekarang, pusing.
Coba aku tanya, ada nggak bapaknya setan? Bang, saya nggak pusing. Bapak, Sebenarnya gini, sebentar, jangan mogap. Ada nggak bapaknya setan? yang maksudnya kayak Sebentar dulu bang, bibirnya jangan begitu, pelan-pelan, lembut bibirnya, lembut, jangan, jangan begitu, bentar. Kan abang nanya. Macam Abang macam nanya, kulit kan? kulitnya Biar saya kulit lele kena jawab. stroke. Sebentar dulu bang, bibir jangan seperti kulit lele kena stroke. Coba, apakah setan ada bapaknya? Jawab dulu bang, ayo. Apakah setan ada bapaknya? Boleh saya jawab. Oke, jawab. Nah, setan gini bang. Ku tanya, adakah bapaknya Saya setan? bikin dulu logika. Kayak Bang, logika dulu pelan-pelan. bang. Apakah Iya, kayak setan begitu. itu punya bapak? Bang, makanya saya bilang. Mencret, sebentar. Adakah setan punya bapak? Ya Allah, kalau abang bisa Bang, bicara pertanyaanku kan sederhana. Tadi abang sudah tanya Nggak terus. bisa. Bagaimana Ya mungkin Allah. Yesus itu Tuhan tapi ada emaknya, ada bapaknya, berarti dia bukan Tuhan. Oke, baik. Turuti maumu. Berarti yang tidak punya bapak, tidak punya ibu, Gini bang, berarti soalnya gini Tuhannya. bang, sebenarnya saya capek juga. Gimana sih abang ini udah turuti mau? Logika. Tapi kalau kami, Tapi kau tidak mau. Gimana? Coba, aku tanya dulu. Setan punya bapak nggak? Setan punya bapak nggak? nggak tahu, nggak pernah nampak bang. Nggak pernah Bilang nampak saja bang. tidak punya. Oke. Setan punya ibu? Oh, ya, biar jelas. Biar apa Setan punya ibu nggak? lagi. Saya nggak pernah nampak setan. Tidak apaan punya itu, ibu. Setan apaan itu apa? Dia tidak punya Nah, bapak, percaya, dia tidak percaya. punya ibu. Oke, betul. Ada. Baik. Apakah setan dilahirkan? Bang, setan dilahirkan Bang, nggak? saya nggak. Gini aja bang. Saya nggak pernah lihat setan itu kayak gimana. Inilah kalian. Kalau kalian nanya, Ya, setan jauh itu punya minta ada. ampun kalian nanya. Giliran dibalikin nangis. Bila perlu lapor polisi. Nih, Kan saya udah bilang tadi. ku laporkan kau ke polisi, Itu kau emang bukti ada, karena tapi kau saya pernah nampak. agama Islam. Jadi gimana bang? Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Ya nggak lagi dah bang. Enggak Soalnya lagi gini bang. bang. Ampun lah, ampun lah. Iya. Soalnya kalau kamu Ampun lah bang, ampun bang gitu ya. Ampun. Bukan minta ampun bang. Soalnya gini bang. Macet-macet pun Percuma suaramu. debat juga. Soalnya kalau kami secara logika jelasin secara logika, nggak ditanggapin. Terus Loh, kalau abang katanya secara harus tanggapin. logika. Nggak adil itu namanya Tuhan bang. itu tidak Harusnya- punya bapak, tidak punya ibu, betul? Tidak punya. Macet-macet ya Allah. teman-teman. Emang Oke lah, udah lah, turun dulu lah. Nggak punya ayah, nggak punya Sinyalmu pun udah macet-macet. Aduh teman-teman ya, itulah kita kadang-kadang ya. Kita serius-seriusin pun nanti kita sakit kepala teman-teman. Ya, ikuti saja pola pikirnya ya. Kalau kita ikuti pola pikirnya sebenarnya dia lagi namparin pola pikir. Saudara-saudara, kita kali ini akan menanggapi tanggapan yang sering kali disalahpahami oleh saudara-saudara kita Muslim, yaitu bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Benarkah seperti itu? Mari kita bahas dan kita kasih pemahaman yang benar. Pertama, kesalahpahaman tentang Trinitas. Pertama-tama penting untuk memahami bahwa iman Kristen itu percaya kalau satu Tuhan dalam 3 pribadi. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah satu esensi, bukan 3 Tuhan yang terpisah. Ingat bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu esensi, bukan 3 Tuhan yang berbeda. Ini bukan berarti bahwa Allah, orang Kristen ada 3, melainkan satu Tuhan yang kekal yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Kita bisa melihat banyak hal yang bisa kita jadikan contoh, misalnya manusia. Manusia memiliki pikiran, memiliki jiwa, juga memiliki tubuh. Tiga bagian ini tidak bisa kita pisahkan. Begitu juga dengan Allah yang esa. Walaupun demikian, kita tidak bisa menyamakan 3 esensi yang ada di dalam diri manusia itu dengan Allah, karena analogi demikian terlalu rendah untuk menyamakan Allah yang transenden. Untuk itu, ada satu bagian yang menarik dalam keyakinan Islam sendiri, yang mereka akui Allah itu adalah Rob,
atau Tuhan, tapi juga memberikan posisi yang sangat tinggi kepada Nabi Muhammad sebagai manusia yang menjadi pewarta atau perantara wahyu yang mereka percaya. Namun, tidak ada Muslim yang mengatakan bahwa mereka menyembah dua Rabb, meskipun mereka sangat memuliakan Muhammad. Mereka pasti membantai itu seperti di dalam video yang sudah kita simak tadi. Tetapi di dalam terminologi kita, di dalam pemahaman kita, kita sudah menjelaskan hal yang demikian. Kita tidak mempunyai tiga Tuhan, kita punya satu Tuhan di dalam tiga pribadi. Nah, ini yang sering kali perdebatan di antara iman Kristen. Jika mereka bisa membedakan antara memuliakan Muhammad tanpa menjadikannya Tuhan, kenapa tidak bisa memahami bahwa orang Kristen itu tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan yang terpisah dari Allah, melainkan satu dengan Bapa, sebagaimana ditegaskan di dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Ulangan 6 ayat 4 menyatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi iman Kristen tidak pernah mengajarkan politeisme, melainkan monoteisme sejati. Untuk itu, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjawab dengan kasih, kelemah lembutan, dan hikmat, sebagaimana diajarkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Mari kita berdiskusi bukan untuk berdebat, tapi untuk saling memahami. Jadi, tuduhan bahwa orang Kristen memiliki tiga Tuhan adalah hasil dari kesalahpahaman. Iman Kristen mengajarkan satu Allah yang esa dalam tiga pribadi. Jika saudara-saudara Muslim yang ingin berdiskusi lebih jauh lagi dengan kasih dan keterbukaan, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share video ini agar semakin banyak orang yang memahami kebenaran iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.